menarik, dan penuh warna. Kesan itulah yang akan muncul saat melihat lukisan-lukisan ini. Gambar-gambar indah ini justru menjelma dari refleksi ketakutan seorang gadis terhadap makhluk menakutkan yang kerap menghantuinya. Dulu kan aku SMA jarang bawa buku ke sekolah ya, karena aku agak rebel dan struggle pada saat itu. Udah nggak mood mau ngerjain PR, udah nggak ada gairah. Tapi aku bukan tipikal orang yang membangkang. Di sekolah aku tipikal orang yang murung dan menutup diri, nggak bersosialisasi. Ketika istirahat sekolah aku nggak pernah ke sekolah, nggak pernah ke kantin dan segala macam, nggak pernah ngobrol, cuma senyum aja. Akhirnya aku cuma bawa buku drawing pen, sketchbook, itu doang yang aku bawa setiap hari. Jadi ketika teman-teman pada ke lab komputer, pada melakukan aktivitas olahraga di luar, aku udah asik gambar berhari-hari sampai jadi gambar-gambar itu. Kayak monster-monster bertanduk dengan mata satu, dengan taring, rata-rata gitu. Cuma aku mungkin agar lebih enak dipandang mata, aku merefleksikannya ke dalam warna yang lebih lucu. Karena itu juga aku menggambarkan karakterku. Sebenarnya itu aku lucu, maksudnya berarti friendly dan ramah banget orangnya. Bagi Hana, gambar-gambar lucu itu adalah bentuk perwujudan dari ketakutannya akan banyak hal. Ketakutan yang menimbulkan trauma sejak Hana kecil. Waktu masih kecil sih sadarnya cuma memang sering ketakutan. Takut banget mau ke kamar mandi, takut. Karena mungkin memang sering ditakutin sama ayah dulu kalau berbuat salah mungkin dimasukin ke gudang. Terus selalu bilang, awas ada momo gitu. Oh, terus lampu dimatiin gitu. Dan jadi mungkin ketakutannya berawal dari situ ya. Karena waktu itu juga di rumah itu ada yang kesurupan tetanggaku, dan itu makin membuat aku paranoid. Jadi mungkin itu ya, ada bibit-bibit ketakutan tuh awalnya dari hal kecil yang ternyata itu nggak bisa disepelein gitu. Semuanya, takut ketemu hari esok, takut sekolah, takut PR, takut ada PR. Ketika lagi di kelas tuh cuma ngeliatin jam, pingin pulang. Tapi kalau udah pulang, ya nggak tahu, nggak ada yang ditunggu, cuma seperti ingin kabur-kaburan aja terus. Berawal dari perasaan takut akan hal-hal kecil, makin lama ketakutan Hana semakin besar dan menjelma menjadi monster menakutkan yang muncul dalam halusinasinya. Hitam, aduh aku jadi merinding, aku takut banget, nggak bisa, aku takut, nggak bisa, aku lupa. Bayangan dan kayak paling ketakutan sama diri sendiri, bayangan diri sendiri dan perasaan, halusinasi perasaan, suara itu yang paling parah. Jadi dia memang nggak ada ketika kita, dan ketika kalian melihat memang nggak ada, aku juga tahu itu nggak ada, tapi aku melihat dan lebih-lebih aku merasakan kalau aku kayak nggak sendiri aja, makanya aku takut banget. Apalagi dengan kegelapan aku takut, karena ketika lampu dimatikan semuanya jadi makin medis. Berbagai gangguan dan halusinasi yang dialami Hana adalah gejala skizofrenia, penyakit kelainan jiwa di mana seseorang tak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Pada saat itu memang perilakuku mengarah pada keadaan skizofrenia itu. Itu udah jelas terlihat kalau kata dokter kita. Kecemasanku tinggi, paranoidku tinggi, aku seperti nggak nyaman jadi diriku sendiri. Seperti pecah aja kepribadian, aku merasa aku bisa berubah jadi apapun dalam waktu yang tidak ditentukan. Pada saat itu ya udah, aku bahkan ketika dapat jawaban dari dokter Dadang itu aku benar-benar merasa seperti masih terbelenggu, karena keluarga aku nggak tahu, percuma aku yang tahu tapi keluarga aku nggak tahu. Dan aku jadi kayak seperti harus bekerja 2 kali untuk menjelaskan ke keluarga aku. Gangguan kejiwaan yang dialami Hana dan komunikasi yang kurang baik dengan orang tua kerap memicu pertengkaran hingga berbuntut pengusiran dari rumah. SMP itu klimaksnya dimana aku mungkin lebih sering keluar dan jarang pulang. Sampai akhirnya mungkin mama geram dan mengusir aku dari rumah kan pada saat itu. Terus aku pergi tanpa uang spesial pun pada saat itu. Di situ ketakutanku makin makin besar gitu, karena aku sendirian di luar, anak perempuan, sehingga aku merasa nggak semestinya nih gue kayak bandel gitu. Kalau kata orang kan bandel, cewek nggak pulang malam gitu. Aku begadang di warnet. Pada saat itu sudah mulai mengenal rokok sebagai
cara salah satu cara untuk melampiaskan beban gitu di menggelandang di jalan. Di Nusa aku pernah tidur juga. Aku ingat banget waktu itu aku dibangunin jam 4 subuh, dibangun sama satpam setempat, Mbak bangun, masjidnya mau dipakai sholat. Dan pada saat itu aku kan nggak punya duit sama sekali ya, aku bingung. Ada dua pilihan yang sangat dilema pada saat itu. Ya udah, aku milih untuk ada di luar rumah, nggak apa-apa deh, dengan ketakutan akan dunia luar yang agak kejam gitu kan, apalagi malam hari gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku lebih memutusin untuk nggak apa-apa aku ketakutan di luar, yang penting aku ada di keramaian daripada aku di rumah sendiri di kamar itu terkubur dalam fantasi yang luar biasa menyeramkan. Bagi Hana, tato-tato di tubuhnya bukan sekedar ekspresi seni, melainkan juga pelampiasan rasa ingin menyakiti diri sendiri. Awalnya itu karena obsesi rasa sakit. Awalnya itu piercing. Aku berdarah-darah, jadi salah nusuk lubang di bibir. Akhirnya aku maksa tukang piercingnya tuh piercernya untuk nusuk lagi. Padahal dia sampai nggak tega, tapi aku kayak yang obses sama darah banget pada saat itu. Kayak temanku, lu psycho ya? Dia bilang kayak gitu, enggak orang nggak sakit gitu. Akhirnya aku tertarik nato dan itu bisa mengobati. Aku pikir daripada aku harus nyayat-nyayat tanganku terus, ya udah deh aku bikin ke dalam aku tuangin ke dalam bentuk yang lebih jelas aja, yaitu tato. Kalau orang lain mungkin tato untuk keindahan, kalau aku untuk pengalihan rasa sakit. Karena emang tatonya random banget, nggak terkonsep. Jadi semutku aja, aku pingin nato, aku butuh rasa sakit, ya udah aku datang ke temanku nyodorin tangan, aku punya duit berapa, ya udah. Depresi membuat Hana sering menyakiti dirinya dan berkali-kali mencoba bunuh diri. Aku ngasih baygon pernah ke mama. Ayo bunuh please, kalau mama sayang aku bunuh karena aku nggak kuat, mama nggak tahu rasanya kayak apa ketakutan hidup. Nggak mau, aku masih muda, dia bilang. Mendingan mati sekarang daripada nanti ketika bebannya semakin bertambah. Pada saat itu aku nggak bisa berpikir jernih, jadi ya yang terlontar seperti itu. Rasa letih kali ya, pokoknya rasa capek aja. Aku juga sering sih berkaca di depan kamar sambil menangis, aku meratapi diri sendiri. Aku nanya, Han, lo nggak capek apa? Lo nggak capek kayak gini terus? Kadang seperti ngajak hatiku berdamai, kayak aku merasa memang itu ada diriku di sisi lain. Aku sering melihat diriku sedang berdiri ketika aku lagi relax, dia datang. Jadi emosi itu mengarahkan aku ke keinginan untuk bunuh diri yang tinggi banget. Keinginan bunuh diri yang terus datang, Hana akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Tak hanya skizofrenia, Hana juga divonis menderita bipolar. Kondisi di mana emosi penderitanya mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim, yaitu depresi dan mania. Cuma yang lebih dominan itu sebenarnya bipolarnya. Bipolar atau karena aku merasa ketika aku ada teman, itu halusinasi itu mengecil. Dibandingkan ketika aku lagi sendiri, fantasinya itu sangat membludak gitu ya, halusinasinya jadi hidup gitu. Karena aku bisa menerawang kemana-mana, berfantasi nggak karuan, nggak bisa menyetop itu gitu. Dan ketika ada teman, aku bisa meminimalisir halusinasi itu. Mengganggu banget kalau gitu, aku lebih nggak bisa tidur, lebih karena terus euforia yang membludak, over banget. Apapun, kadang melukis, bicara panjang lebar, cerita, aku ngarang-ngarang mendongeng buat diri sendiri. Seperti anak kecil sih kalau kata orang. Aku merasa justru ketika manik itu keadaan yang stabil. Nah, aku ingin manik terus rasanya, karena aku rame banget. Ya beberapa cukup mengerti, cuma beberapa lagi merasa kok lu drama queen atau lebay banget sih. Terkadang aku nggak pengen fokus ke mereka-mereka yang selalu menyangkal aku ya, cuma ya
someday mungkin lo akan mengerti apa yang gue maksud. Terkadang aku bersyukur karena aku masih sadar akan keadaan diriku yang tidak beres gitu. Karena banyak teman-teman gue yang memiliki disabilitas mental tapi mereka nggak mau dianggap sakit gitu. Disuruh minum obat oleh dokter malah ngamuk gitu. Karena mereka merasa baik-baik aja. Justru betul, mereka denial terus. Justru aku malah bersyukur karena aku justru aware sama keadaanku. Toh, tapi aku dilahirkan dalam keadaan seperti ini dan aku ingin sembuh gitu. Aku ingin seperti orang normal, bisa tidur pulas, bisa bangun tepat waktu, bisa tidak merasakan ketakutan. Itu deh yang paling utama. Skizofrenia yang berpadu dengan bipolar membuat Hana sulit mengontrol dirinya. Pengawasan dari orang lain sangat diperlukan agar dirinya tak melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Beruntung, Hana mempunyai caregiver atau pendamping yang selalu mengawasinya. Sebelum saya dekat kan pasti ada awal-awal pertemanan kan. Dia minta curhat jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kadang dia mau ke kamar mandi pun nelpon saya. Asal dia dengar suara saya, temenin mas gitu. Saya mau kamar mandi takut. Nah, nggak ada apa-apa kok. Gitu. Udah pokoknya ngobrol aja. Sampai di loudspeaker, dia ke kamar mandi, dia tetap nyalain musik kayak apa, ngomong apa, yang penting dia ada suara, gitu, ada yang nemenin. Walaupun saya nggak ada. Itu awal-awal tuh. Jadi setelah tahu itu mulai pelan-pelan saya pelajarin, oh ini toh. Kalau dia lagi meledak, sebaiknya ada yang nemenin. Gitu. Kalau dia masih bisa dihandle dengan telepon atau dengan curhatan, cerita lisan gitu, itu masih aman sih menurut saya. Kalau meledak ini yang istilahnya relapse ini, kalau nggak ada orang tuh bahaya. Banyak hal lucu kalau manik, karena mungkin di saat kita jam tidur gitu atau jam yang kita biasanya tenang, dia tahu joget-joget, tahu jingkrak-jingkrak, tahu nyanyi-nyanyi. Jadi kayak ngeliat anak kecil yang dapat permen gitu, kayak orang dapat lotre gitu, yang tiba-tiba senang nggak karuan gitu, yang jadi ini kenapa ya gitu. Tapi justru mendingan lihat dia manik dibanding lihat depresi. Tak hanya menjadi tumpuan keluh kesah Hana sebagai caregiver, Adi juga harus mengawasi jadwal minum obat Hana. Untuk jadwal minum obat saya juga konsultasi sama Dr. Vita. Waktu itu saya diberikan obat untuk Hana, dikasih dosisnya per hari itu harus berapa kali minum, 2 kali sehari seperti ada orang minum obat biasa. Tapi suatu hari Hana meminta obat ini semua karena dia merasa ini obat saya, yang sakit itu saya gitu. Terus waktu itu juga saya pikir tapi beneran diturutin ya, maksudnya dengan dosis yang 2 kali sehari itu. Udah saya coba percayakan, tapi ternyata satu hari diminum semua. Oke, diminum semua berapa, 20 butir atau berapa gitu. Dia cuma SMS, saya minum semua obatnya. Kan baca SMS panik gitu kan saya. Terus saya datang, udah dia nggak bangun 2 hari ke 3 hari gitu. Skizofrenia dan bipolar bisa terjadi bersamaan. Menurut psikiater, perpaduan dua gejala ini bisa dikategorikan dalam skizofrenia afektif atau bipolar dengan gejala psikotik. Jadi memang seringkali menyertai bipolar, gejala psikotik itu menyertai bipolar. Kalau skizoafektif itu dua-duanya sama-sama menonjol. Kalau yang tadi suasana perasaannya lebih menonjol. Kalau skizoafektif suasana perasaan menonjol, ditambah psikotiknya juga menonjol. Tapi dua-duanya ini lebih baik dibandingkan skizofrenia secara kemampuan untuk kembali ke fungsinya lebih baik, dan risiko untuk berulang itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan skizofrenia.
Menurut Dr. Hervita, halusinasi pada penderita skizofrenia bisa disebabkan oleh fantasi atau trauma di masa kecil. Kondisi yang sejak kecil terus kemudian cenderung mudah takut, seperti saya mengibaratkan kayak seperti gelas kristal yang sepertinya gampang sekali untuk pecah. Sehingga itu rasa takut yang terus ditumpuk, rasa tidak aman itu basic untuk seseorang bisa mengalami gangguan jiwa. Apalagi kok rasa takutnya itu terus kemudian terus berlangsung. Memang pada anak-anak itu biasanya suka timbul fantasi-fantasi yang setelah dewasa harusnya makin menghilang. Tapi tentunya kalau misalnya lingkungan juga cukup mendukung untuk membantu bahwa fantasi itu nggak ada, nggak perlu dan sebagainya. Tapi sayangnya pada beberapa orang fantasi itu terus berlanjut hingga usia dewasa. Dan ini bisa keterusan menjadi dari fantasi terus kemudian menjadi satu sosok yang memang nyata menurut orang tersebut. Jika penderita skizofrenia dengan bipolar kerap berusaha melukai diri dan kehilangan kontrol atas dirinya, pertolongan medis sangat diperlukan. Setidaknya kalau dia membutuhkan sesuatu dalam waktu yang sangat kritis, selalu ada orang lain yang bisa mendampingi, entah perawat, entah tenaga kesehatan siapapun. Jadi tujuan yang utama adalah memberikan lingkungan yang aman. Yang kedua adalah memastikan sebabnya mengapa seseorang mau melakukan tindakan yang berbahaya itu apa. Tentunya dengan merawat kita menghindarkan yang bersangkutan dari tindakan yang melukai diri.